belum open cam ya Nanda Iya, ya? ayo dong Kita teman-teman, mau lihat. kita Ayo mengumpulkan dong. serpihan rindu. Iya, udah Aku rindu sudah, aku nih. sudah. Mau ketemu, mau lihat-lihat semua Iya teman-teman. betul banget. Yang masih off cam bisa dibuka kameranya Ya, biar rindu ini terobati. asik. Wah. Silakan teman-teman yang masih off Off cam cam. bisa di on cam. Ayo kita sapa Semuanya. dulu Rio yang udah dateng, yang udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya. Mereka Di udah- sini nih ada siapa nih Rio kayaknya nih? itu ada Mas Joshua Lego ya. Ada Mas Joshua Lego, Oh, ada iya. Mas Halo Lover. Rio, Nanda. Halo. Halo semuanya. Ini nggak kelihatan soalnya Nanda. Iya. Aku kelihatan satu nih. Satu siapa? Mbak Dian kalau nggak salah. Halo Mbak Halo Dian. Mbak Dian. Apa kabar? Ya, baik ya. Teman-teman please on cam ya biar kita tuh benar-benar bisa menikmati malam ini. Benar. bareng-bareng. Biasa kan kalau kita persekutuan mahasiswa ketemu langsung, Iya teman-teman. sapa-sapaan, Betul. ngelihat muka face to face ya. Betul sekali. Tapi Sekarang face to monitor. Ya makanya kita mau melihat wajah teman-teman mengobati rindu yang telah lama tak bertemu. Rindu terus. Ya teman-teman, ini Ayo. ada siapa lagi ya? Oh, ada yang pakai background kuning dari tadi. Siapa? Koko Freddy. Koko Freddy, oke. Halo Woi. Koko. Ini ada Rosana kalau nggak salah di bawah, di Oh pojok. iya, halo Rosa. Ada siapa lagi? Yang masih banyak belum on cam, silakan kameranya dibuka, teman-teman. Oh, kayaknya ada Pak Theo juga, Mbak Oh Nanda. iya. Kita Ucapkan selamat malam Pak Theo. Selamat Terima malam, kasih Pak Temo. sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Theo Sugeng boleh? Dalu. Oh iya, Sugeng Sugeng Dalu. Dalu. Sugeng Dalu. Oke, teman-teman, Oh, masih terima kasih. masih banyak yang belum open cam, silakan. Kita mau melihat teman-teman yang lain yang belum apa. Teman-teman kalau kami sapa dibalas disapa ya, karena kan nggak enak ya. Udah kami sapa tapi nggak dibales. Oh kayaknya karena kalau satu persatu itu terlalu banyak, Ya. kita akan sapa perangkatan aja ya Oh, Rio. boleh, Kita sapa perangkatan. perangkatan dulu atau per daerah Per dulu nih daerah, Rio. boleh kalau kita lihat mereka di online ya. Kita Iya. tahu wajah mereka tapi kita nggak tahu mereka ada di mana. Betul Karena sekali. kita sudah terpencar nih. Bentar, kita berdiaspora. Berdiaspora. Oke, silakan disapa, Mbak Nanda. Oke. Pertama aku mau sapa dari pulau yang paling Jauh? paling jauh, Paling jauh. tapi paling dekat di hati. Asik. Pulau apa? itu, Teman-teman dari pulau Sumatera, angkat tangannya. Mbak? Pulau Sumatera ada? Aku nggak dari Sumatera, maaf. Yang dari Sumatera, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, Aceh. Ya, ada teman-teman dari Pulau Sumatera, ya semuanya Ya. berkumpul. Ada Yemima, ada Mas Karis juga di situ ya. Kita bersyukur juga Rio pada malam hari ini Bapak Pendeta Priantoro Widodo juga bersama-sama dengan kita dalam persekutuan malam hari ini. Sugeng Dalu Pak Pri. Sugeng Dalu Pak Pri. Wilujeng Dalu Ugi, apa Salah ya, kabar teman, kalian kurang. semua? Hmm, Terima Oke, kasih Pak Pri. Dari Pulau Sumatera. Sama-sama. Iya. Ya, kita mau lanjut ke Pulau Kalimantan. Ya, Pulau Kalimantan. Pulau favorit Rio ya? Karena bentuknya K, bukan Bentuknya K. apa-apa. Ya, benar, bentuknya K. Halo guys. Pulau Kalimantan ya. Halo. Halo. Rover jangan ngaku-ngaku ya, Rover di Semarang. Rover dari Semarang ya. Ada Tiara, kemudian Oh ini bukan siapa orang lagi mana? di Kalimantan, teman-teman? Posisi ya teman-teman, bukan daerah asal. Ya, posisi. Iya. Ya bisa open mic, bisa sapa yang dari Kalimantan. Rio lagi minta disapa nih teman-teman. Ayo dong yang dari Kalimantan. Oke, lanjut. Lanjut. Nanda. Sumatera, Kalimantan. Oh, sekarang yang dari Pulau Sulawesi. Sulawesi. Ada nggak nih? Reza. Teman-teman dari Sulawesi. Siapakah Halo. itu? Lego, Halo. kamu bukan dari Sulawesi ah. Posisi ya, Mas Posisi, Lego, posisi. Oh, Reza. Reza, halo Reza. Dari Halo Mbak Manado Nanda. ya. Halo. Nggak ada open mic. Oke, kita lanjut. Lanjut Ya, Rio. kita lanjut dari teman-teman Papua, Pulau Papua. Halo, teman-teman Papua. Adakah teman-teman yang dari Papua bergabung? Magai, Steven Magai, Ella Wenda. Ella. Halo. Oh, nggak ada Rio belum sepertinya. ada. Sekarang kita mau sapa yang paling dekat dulu Rio. Paling dekat siapa? Pulau tempatku dibesarkan, Iya, Le. tempat kelahiranku.
Pulau Jawa, teman-teman yang Pulau ada di Jawa, Pulau silakan. Jawa, Teman-teman Jawa yang Barat, posisinya Jawa yang ada di Tengah, Pulau Jawa, Jawa silakan. Timur, Apain sih? Jakarta juga Jakarta. masuk Pulau Jawa. Oh iya. Semarang. Oh, ada lagi teman kita dari NTT. Oh Ya, iya. ada NTT. Halo, siapa Bang yang Gideon. Gideon. Gideon, halo. Halo, halo. Apa kabar Halo. NTT Kupang ya? Baik. Ya, kita harus sapa semuanya ya. Kalau Betul. teman-teman dari semua daerah harus kita sapa. Ya karena teman-teman dari STBI itu ada di daerah mulai dari Sabang Sampai Merauke. sampai mana? Merauke. Oh, Merauke ya, bukan karaoke. Pulau Roti. Oh, oke. Oke. Ya, teman-teman bersyukur kita boleh bertemu ya secara online. Ya, kita rindu kita nanti bisa berkumpul kembali secara langsung ya di tempat ini. Dan saat ini sebelum kita melanjutkan persekutuan kita mau mendengarkan sapaan dari Pendeta Dr. Priantoro Widodo. Ya, dipersilakan Pak Pri. Halo, selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Selamat petang, petang, Pak. Iya. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Sama ya sangat membahagiakan bisa bertemu dengan kalian semua walaupun apa istilahnya ini dalam dunia maya gitu ya. Real sih lihat foto kalian, tampilan ya, tampilan, keceriaan, senyum kalian itu yang amat membahagiakan ya. Ya, selamat datang di situasi kondisi lanjut bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang berlanjut sehingga kita belum bisa bertemu dalam kesempatan yang leluasa, tatap muka di kelas, bercengkrama, ngobrol bareng dalam suasana temu temu real gitu ya. Ini kita ada di dalam situasi kondisi yang demikian dan kita tidak putus asa, tapi justru menikmati proses suasana kondisi yang menjadi media pembelajaran untuk kita mengelola diri, menata hidup, mengembangkan, bahkan dengan situasi ini kita melakukan penyusunan rancangan tindakan manajemen. Artinya Mohon maaf Pak Pri, mic-nya mati Pak. Mohon maaf, Pak Pri, ini Pak mic-nya Pri, mic-nya mic-nya masih mati, Pak. mati. Oke, minta maaf ya, kok mati sendiri ya. Jadi tinjauan manajemen situasi hidup, kondisi hidup menyebabkan kita harus melakukan terobosan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi untuk hidup pribadi, tetapi juga untuk pengembangan diri dan juga pelayanan. Pelayanan yang Tuhan percayakan menjadi semakin luas tanpa ada batasan ruang dan waktu. Memang ruangnya ya ketika kita Zoom begini, ini ada ruang dan waktu. Tapi dalam situasi hidup yang luas, kita bisa diakses oleh siapa saja yang memungkinkan. Terima kasih untuk para mahasiswa di organisasi kemahasiswaan yang memiliki berbagai macam terobosan layanan. Apakah itu Rema, Renungan Mahasiswa, ada Telisik, ada satu lagi obrolan kontemporeri itu apa namanya? Ada
kegiatan apa? Ulang. Telisik. Itu sudah saya sebut, telisik sudah saya sebut. Itu sebagai sebuah kajian yang dipikirkan, dirancang, dilaksanakan sebagai layanan kepada publik. Nah, publiknya ingat, oleh karena situasi kondisi yang seperti ini, kita dimasukkan oleh Tuhan dalam situasi yang sifatnya global. Jadi yang kalau kita bisa masuk sini, di antara yang berduaan ini kan Yemima Anindya sama kekasihnya itu kan. Nah, artinya banyak orang bisa lihat sekarang. Nah ini publik bisa diakses oleh siapa saja. Ketika kalian pelayanan di Rema, apalagi masuk di dalam Facebook, masuk YouTube, siapapun yang masuk kepada link laman menuliskan STBI gitu, langsung klik, nah masuk dari belahan dunia manapun. Nah itu berarti kita harus sadar diri bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan berbagi kebahagiaan, sukacita, pengajaran untuk lebih bijak, lebih tajam dalam mensikapi situasi, kondisi, lingkungan, hidup, keadaan, membawa siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang bisa bersama dengan kita, berbagi sukacita. Artinya, sudah bukan lagi masanya intern untuk kalangan kita sendiri, untuk lingkungan komunitas kita. Tidak bisa. Justru karena itu, ini yang amat membahagiakan. Ini gambarnya Pak Theo beda ya dengan yang di iklan ya. Kalau di iklan itu kan Pak Theo pakai baju merah. Merah itu kan nuansanya kalau orang berpikir iklan Imlek gitu kan. Ini tanggal berapa sekarang? 8, 9, 10, 11, 12. Nah, iklannya iklan Imlek. Kalau orang masuk, wah ini kaitannya berkat Tuhan yang akan dilayankan oleh Pak Theo dalam kaitan dengan Imlek. Semoga Tuhan yang Maha Esa membuat kita lebih bahagia. Semoga Tuhan yang Maha Esa lebih memberkati kita, lebih memberikan progres, prospektus hidup nikmat, hidup mulia, hidup bahagia gitu. Nah, tapi pada kesempatan ini tampilannya Pak Theo kan beda kan, ini bajunya kan lebih kepada organisasi loh. Ini ketoknya kok kelihatan apa namanya, pakai pakaian kedinasan alma mater STBI. Maksud saya, apa yang kalian iklankan itu bisa menjadi sebuah antusias, semangat, dan hidup kita ini ya menjadi firman yang tertulis ya. Harapan saya kalian semangat memasuki perkuliahan tahun akademik ini ya, di situasi pandemi kayaknya grafiknya kok naik tinggi. Enggak apa-apa, kalian harus semangat, kalian harus enjoy. Justru membangun kebersamaan dengan kawan-kawan, berjejaring, saling menguatkan. Medianya menjadi luas untuk kita bicara-bicara dalam kapasitas perkawanan yang satu dengan yang lain. Sekarang tidak ada batasan, malah justru bisa berbagi. Membaginya itu membagi yang sifatnya informatif, motivasinya menjadi semakin kuat. Nah, contoh misalnya, beberapa kesempatan kan dengan situasi seperti ini, pembelajarannya tidak bisa dikatakan searah atau dua arah, tapi multi arah, dan belajar dari
melalui berbagai macam sumber, termasuk sumber-sumber otentik yang tak terbayangkan. Artinya dosennya pun menjadi banyak dan quality amat quality. Quality-nya bukan hanya bersumberkan dari kalangan kita, tapi kalangan yang kolegial, kalangan yang namanya teman-teman dalam kajian atau bidang yang sama, yang misalnya kaitannya dengan apa saja, penelitian misalnya berkaitan dengan gereja, kadang bisa langsung masuk nulis saja di Google atau dalam, pokoknya nulis saja lah, nulis saja hasil riset bilangan center, ketemu hasil penelitian kaula muda bergereja, hasil penelitian keluarga Kristen, hasil penelitian tentang pertumbuhan gereja. Nah, kalau kemarin-kemarin nggak secepat kayak gini. Nah, sekarang kan semuanya jadi digital. Ya demikianlah. Saya harap semangat kalian berimpact terhadap kawan-kawan. Persekutuan kalian, pelayanan kalian memberkati banyak orang. Bukan hanya untuk orang Baptis Indonesia, tapi bisa juga orang dari denominasi lain, dari kawasan, wilayah, teritorial yang lain, gitu. Bahkan keluargamu yang tidak mengenalmu sekarang mengenalmu. Oh, ternyata keponakan saya jadi calon pendeta ya. Nah, keponakan saya sekarang ngomong juga ya. Keponakan saya, cucu saya, wah hebat itu dia, khotbahnya bagus. Bagaimana tahu? Ya karena ini memasuki kawasan dingin. Oleh sebab itu, ini kesempatan untuk kita berjejaring lebih intensif dalam pengembangan diri, dalam kesempatan untuk meningkatkan keahlian di bidangnya. Ya kalau saya Pak Theo kan menjadi kawan untuk sharing gitu ya, berbagi. Ya begitulah, saya senang sekali dengan pertemuan ini. Selamat untuk kalian semua menikmati persekutuan. Terima kasih untuk Pak Theo. Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik ya dalam segala waktu, masa, situasi, kondisi, musim apapun ya. Menikmatilah, semoga Tuhan memberkati kita senantiasa ya. Selamat menikmati kebahagiaan. Minta maaf saya punya jadwal banyak sekali hal ini yang harus saya lakukan. Jadi saya nggak bisa lama-lama ya dengan kalian. Suatu saat nanti saya akan pergi dari Zoom ini. Minta maaf nggak bisa bersama terus. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembawa acara. Saya kembalikan pada Anda. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Priantoro yang sudah menyapa kita pada sore hari ini. Kita percaya ya Rio bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dalam segala waktu Tuhan baik, termasuk pada malam hari ini. Teman-teman, sekarang waktunya kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Tadi katanya sudah banyak ya, mahasiswa STBI terdiri dari berbagai suku. Ya, kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan kita dengan pujian Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata
kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama-sama tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Teman-teman, kita akan memulai rema persekutuan mahasiswa kita pada hari ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Petrus sebagai Wakil Ketua SEMA. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk persekutuan mahasiswa yang kami adakan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga boleh menolong supaya dalam persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami mohon supaya teman-teman yang lain juga ditolong, diberikan kelancaran untuk dapat bersekutu dengan baik, jaringan yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya memberkati juga untuk Pak Pendeta Theophilus yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan, sehingga setiap kami mahasiswa boleh diberkati melalui persekutuan ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan melalui persekutuan ini kami boleh semakin dikuatkan, juga kami diberkati. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudara Petrus yang sudah memimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita masih tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur karena di tahun yang baru, di semester yang baru, dengan semangat yang baru, kita siap untuk melanjutkan perjuangan kita. Betul, Rio? Betul sekali. Nah, saat ini kita akan terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, bersyukurlah. Kasih setianya, na 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 na
na na na na na na na na na na. Na 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 na. Puji Tuhan. Teman-teman, saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari beberapa teman kita. Ya, di sini kami memberikan kesempatan untuk dua orang saja. Ya, jadi teman-teman yang bersyukur sudah diberkati, sudah disertai Tuhan dalam pendidikan, dalam pelayanan mungkin, ya bisa berbagi kepada kita. Dua orang, dipersilakan teman-teman bagi Pada yang teman-teman yang hendak membagikan kesaksiannya, kesaksiannya, boleh raise hand ya, atau langsung open mic. atau langsung apakah ada teman-teman Apakah yang ada? mungkin punya berkat yang hendak dibagikan? Kalau ada yang dibagikan jangan ditahan ya Jangan teman-teman. ditahan. Nanti setelah persekutuan ini selesai malah menyesal gitu ya. Benar sekali. Apakah ada teman-teman? Silakan teman-teman yang mau membagikan kesaksian. Kemarin Mungkin dari Mas Bagus ya? oh ya Mas Bagus. Mas Bagus, ada Mas Bagus di sini? Mas Bagus bisa Membagikan membagikan kesaksian? kesaksian? Nggak ada teman-teman? Oke, nggak Oke. apa-apa. Kita percaya ya Rio bahwa teman-teman pasti diberkati dan disertai Amin. Tuhan. Mungkin karena terlalu banyak jadi bingung mau menceritakan yang mana. Oke. Baik, benar-benar tidak ada? Oke, baiklah. Oke, baiklah. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita ya. Kita akan mempersiapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Theophilus Arisandi. ya. Sebelum itu kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku.
genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu. Maut pun takkan menakutkan, penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Kepada Bapak Pendeta Theophilus Arisandi dipersilahkan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan malam hari ini, melalui virtual, kami dapat bersekutu bersama-sama dalam persekutuan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Tuhan, Engkau yang merencanakan semuanya ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada segala sesuatu tanpa sepengetahuan-Mu dan tanpa seizin-Mu. Kalau kami bisa mengikuti persekutuan ini, walaupun melalui virtual, kami percaya ini semua karena kehendak dan rencana Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap persekutuan ini membawa berkat bagi kami, bukan hanya membuat kami saling rindu, bukan hanya membuat kami saling melepas rasa rindu dan rasa kangen, tetapi kami ingin mencari berkat rohani di balik semua persekutuan kami dan mempertumbuh iman rohani kami sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Tuhan mengurapi hamba-Mu beberapa waktu ke depan, dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Bapa. Urapilah perkataan, urapilah pikiran, urapilah Tuhan lidah, bahkan gerak tubuh hamba-Mu, supaya kami dapat dipakai untuk mengerti kehendak-Mu. Pakailah semua media ini Tuhan, untuk kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami, sampaikanlah yang Engkau sampaikan, katakanlah yang Engkau katakan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan siap mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan malam hari ini. Haleluya Bapa. Amin. Selamat malam, para mahasiswa semuanya. Selamat malam. Ya. Malam, Pak. Malam, Pak. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, baik. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SEMA atau BPM yang memberi kesempatan kepada saya menyampaikan renungan dalam persekutuan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia di semester pertama ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya percaya Tuhan memberkati STBI, Tuhan memberkati para mahasiswa dimanapun berada. Satu tema yang diberikan kepada saya yaitu God is good all the time. Satu tema yang menarik, satu tema yang luar biasa, satu tema yang saya sendiri merenungkan baik-baik bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, apakah saya adalah orang yang dapat merasakan kebaikan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Itu pertanyaan yang menjadi dasar renungan saya secara pribadi. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ini yang terambil dari ayatnya Mazmur pasal 118 ayat pertama. Rover bisa membacakan, Rover. Mazmur 118 ayat pertama. Bisa, Pak. Oh, oke, siap, Rover. Ya. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, para mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kalian berada,
entah kalian sedang berada di rumah, entah kalian sedang berada di suatu tempat, atau sedang berada di manapun berada, satu pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur Daud, satu ayat yang dia ungkapkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. God is good all the time. Satu tema yang menarik, Allah baik setiap waktu. Kira-kira bahasa Indonesia begitu artinya. Nah, pertanyaan bagi saya untuk kita renungkan bersama-sama, bagaimana kita dapat merasakan kebaikan Tuhan? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit jawaban kepada saya, mungkin Freddy. Bagaimana Freddy dapat merasakan kebaikan Tuhan? Coba Freddy bisa ceritakan kepada saya. Bisa sharing bersama-sama dengan kita malam hari ini. Bagaimana Freddy dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik? Silakan. Ya, yang pasti semua Pak, dari mulai bernafas, bisa hidup, bisa makan dan lain-lain, dan juga semua yang kita lalui sepanjang hari itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau misalnya kita bukan karena kebaikan Tuhan, pasti mungkin kita tidak ada sampai di titik saat ini. Bahkan ketika kita bersekutu mahasiswa kayak gini pun, kita merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama bersekutu seperti ini. Itu Pak. Amin. Ya, terima kasih Freddy sudah menyatakan merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dapat dirasakan kalau seandainya, kadang-kala orang berpikir kebaikan Tuhan dapat dirasakan kalau seandainya semua keinginannya didapatkan. Misalnya, dia akan merasakan kebaikan Tuhan kalau sponsor memberinya berlebih. Jadi ada dana lebih dari biaya kuliah yang didapatkannya. Wah, Tuhan itu baik sekali. Bahkan dia berkata, wah Tuhan itu luar biasa. Ketika saya mendapatkan sponsor, bukan hanya mencukupkan kebutuhan saya kuliah di STBI, tetapi dapat lebih. Bisa digunakan untuk hal yang lain. Saya merasakan kebaikan Tuhan kalau ada orang yang membelikan saya HP baru. Mungkin Samsung Ultra 21. Wah, Tuhan itu baik. Saya akan merasakan kebaikan Tuhan kalau saya dapat laptop baru. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Berkembang persepuluhannya, persembahannya. Saya dapat merasakan kebaikan Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Saya dapat merasakan kebaikan Tuhan kalau seandainya orang yang selama ini saya incar untuk menjadi jantung hati saya, pacar saya, menerima cinta saya. Wah, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Baru kita berkata, Tuhan itu baik. Saya mau berkata, kalau semuanya itu yang kita katakan kebaikan Tuhan, itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan, seperti itu adalah kebaikan yang biasa, yang sangat biasa. Nah, adakah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan di saat-saat di mana ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita tetap merasakan kebaikan Tuhan ketika sponsor menghentikan pembiayaan studi kita karena pandemi COVID-19? Apakah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan ketika HP kita jadul dan sering mati, dan ketika doi menelpon HP-nya sudah mati lebih dulu? Apakah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan ketika kita melayani di mana rasanya itu tidak ada mata air, adanya air mata selalu? Apakah kita dapat merasakan kebaikan Allah ketika orang yang kita incar, yang kita doakan, ternyata semester 5 ketika diizinkan berpacaran oleh Pak Pri, dia ditembak oleh orang lain dan dia menerima cintanya? Apakah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan ketika orang yang kita cintai menolak cinta kita? Nah, ini yang kita perlu pikirkan di saat-saat seperti itu. Apakah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan? Kalau dalam situasi seperti itu, saudara dapat merasakan kebaikan Tuhan, saudara adalah orang yang top, orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang sangat-sangat dipakai oleh Allah. Saya percaya itu semua saudara bisa lakukan dengan iman dan kedewasaan rohani yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan kedewasaan rohani yang kuat untuk merasakan kebaikan Tuhan di masa-masa sulit yang kita hadapi. Tetapi percayalah, Allah itu tidak pernah tidak baik. Apapun situasi yang kita hadapi, Allah itu selalu baik bagi kita. Nah, untuk merasakan seperti itu, bagaimana kita dapat merasakan
Allah itu baik setiap waktu, setiap saat, setiap apa yang saudara dalam setiap situasi dan kondisi, Anda dapat merasakan kebaikan Tuhan. Saya mau kesaksian, saya pulang dari Semarang hari Senin, bertemu dengan beberapa teman mahasiswa dan juga sahabat, dosen di STBI. Pada waktu itu saya mengambil obat istri saya, dan pulangnya saya belum merasakan apa-apa, tetapi Selasa pagi, habis tidur, saya merasakan seluruh badan saya sakit. Kepala saya pusing, dan kemudian saya minum obat, mencari obat, konsultasi sama dokter jemaat, dan kemudian diberikan obat tetapi tidak sembuh. Malam Rabu saya sesak napas. Saya sesak sekali, dan kemudian malam Kamis atau malam Jumat saya merasakan flu. Tapi saya minum obat flu biasanya tidak sembuh-sembuh. Dan Minggu pagi saya merasakan kehilangan penciuman. Dan Senin pagi saya swab, saya dinyatakan positif COVID-19 atau kena corona. Saya sempat panik. Saya sempat apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin istri saya, anak saya, mereka merasakan kena COVID-19. Apalagi istri saya punya penyakit bawaan, saya merasakan jangan sampai mereka kena. Akhirnya saya konsultasi dan kemudian saya minta untuk isolasi di hotel. 11 hari saya berada di hotel, dan kemudian saya berpisah dengan anak dan istri. Itu adalah berat bagi saya, dan meninggalkan istri saya dan anak saya seorang diri di rumah, itu pergumulan yang berat bagi saya. Dan saya kembali di hotel di Pati, dan saya Kamis beberapa waktu kemudian, 11 hari kemudian di swab, dan puji Tuhan negatif. Tetapi apa yang terjadi, saya sempat merasakan apa yang Tuhan kehendaki. Rasa-rasanya ketika nafas saya sesak, saya berkata, apakah ini sudah waktunya Tuhan? Walaupun saya siap, saya berkata, kasihan, anak saya masih kecil, istri saya juga sedang punya pergumulan, rasanya tidak kuat Tuhan. Tetapi saya merasakan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki ketika saya kena corona. Ada berkat Tuhan yang dapat saya rasakan ketika saya kena corona, saya diisolasi, saya adalah satu-satunya orang Kristen di sana. Dan saya diberi tugas, ketika beberapa hari di sana diberi tugas, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang kena corona. Ada imam masjid di salah satu di Kapati, dosen IAIN Kudus, ada Dirjen Penganggaran Kementerian Keuangan, ada beberapa sahabat yang tadi baru ke rumah. Saya memberikan semangat, support kepada mereka. Bukan hanya semangat dan support, tetapi saya diberi kesempatan memberitakan Injil kepada mereka, menyampaikan kabar baik kepada mereka. Saya menyatakan kalau seandainya kita dipanggil oleh Tuhan hari ini karena COVID, bagaimana dengan saudara? Oh jangan saya Pak, anakku Cisile Pak. Jangan dulu Pak, pergumulan saya masih banyak. Tetapi saya berkata kalau saya siap. Mengapa? Karena saya punya iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian mereka bertanya-tanya tentang Yesus Kristus. Saya punya kesempatan, rupanya ada baik Tuhan. Saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan sampai hari ini kami masih sering kontak, dan beberapa orang masih sering minta doakan dalam nama Yesus. Itu sebuah kesempatan biasa yang tidak pernah saya bayangkan. Dan Allah itu baik. Nah, bagaimana kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam situasi seperti ini? Itu yang menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Nah, ada dua cara yang perlu kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab yang baru kita baca dalam Mazmur 118 ayat yang pertama tadi. Dikatakan bagian pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Cara yang pertama untuk kita merasakan kebaikan Tuhan setiap waktu adalah kita perlu dekat dengan siswa semuanya. Anak-anak sekolah tinggi teologi baptis, kita tahu semua dan kita sudah. Tetapi apakah semua orang mau menerima proses yang dialami oleh Daud? Kita tahu, tidak semua orang mau menerima proses yang dialami oleh Daud. Daud orang yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Itu sebabnya ketika Samuel datang kepada orang tuanya Isai, Daud tidak masuk hitungan. Daud tidak diperhitungkan sampai Samuel, masih adakah anakku selain mereka ini? Masih ada satu lagi. Hanya saya sedang suruh mengembalakan domba di sana.
menunjukkan bahwa Daud tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Mungkin fisiknya tidak mendukung sebagai seorang yang berani, yang sanggup menghadapi musuh. Demikian juga ketika dia sudah mengalahkan Goliat, bahkan rajanya sendiri tidak senang dengan dirinya. Kalau bahasa sekarangnya itu, air susu dibalas dengan air tuba. Dia sudah mengalahkan Goliat yang sudah meneror bangsa itu dan sudah membawa kemenangan, tetapi justru Saul cemburu dan kemudian ingin membunuh Daud, menunjukkan bahwa Daud rasanya berat sekali, tetapi Daud tetap dekat kepada Tuhan meskipun dalam situasi dan keadaan rasanya dengan pergumulan yang berat. Inilah yang saya katakan Daud bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bersyukur? Karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Itu sebabnya dalam situasi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia melawan Goliat, dia tetap kuat. Mengapa? Karena dia adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berbuat dosa sekalipun, berzina dengan Betseba, ketika ada nabi datang mengingatkan dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Saul dan Daud sama-sama punya kesalahan. Saul punya kesalahan, Daud juga punya kesalahan. Tapi Saul tidak mau dekat kepada Allah, bahkan kembali kepada Tuhan. Dia pergi ke ahli nujum, bahkan dia mempertanyakan, mengambil alih dari semuanya, lari daripada Tuhan. Sementara Daud, dia melakukan dosa yang sama, yang namanya dosa tetap dosa. Dia berzina dengan Betseba, tetapi ketika Nabi Tuhan datang mengingatkan kepadanya, dia kembali kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang dekat kepada Allah. Itu sebabnya Daud tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang akrab dengan Allah. Kedekatannya kepada Tuhan membuat dia dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Kita kenal yang namanya penyanyi yang matanya buta, penyanyi rohani, Gracia Epifania. Wah, itu lagu-lagunya luar biasa, sangat memberkati dan sangat luar biasa nyanyinya. Wah, semua orang melihat Gracia Epifania dengan nyanyian yang membuat orang banyak terhanyut dalam kerohanian yang luar biasa merasakan hadirat Allah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Gracia Epifania adalah orang yang melalui proses yang tidak mudah juga untuk diterima sebagai penyanyi rohani dan juga penyanyi dan bisa bermain piano. Saya bisa bayangkan bagaimana perjuangannya dengan mata yang buta, bisa bermain piano, menekan tutut yang lihat hanya bisa dengar. Perjuangannya. Tapi bisa melewati itu semua. Mengapa dia bisa melewati itu semua? Saya mendapatkan cerita tentang kesaksian Gracia Epifania. Ayahnya bukanlah berlatar belakang Kristen. Ayahnya adalah orang yang bukan berlatar belakang Kristen dan ibunya sempat bukan meninggalkan Tuhan. Walaupun tadinya Kristen, sempat meninggalkan Tuhan. Tetapi kemudian dia kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan membawa suaminya. Dua kakaknya normal, tetapi ketika mereka menjadi Kristen, Gracia Epifania lahir dengan kondisi buta. Sampai bapaknya berkata, Tuhan, mengapa ketika saya percaya kepadamu, engkau memberikan anak kepada saya seorang yang buta? Tetapi kemudian istrinya berdoa terus dan meyakinkan suaminya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi anak kita, Gracia ini. Apa yang terjadi? Anak ini luar biasa, punya kemampuan musik yang hebat, punya bakat suara yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Gracia Epifania punya seorang ibu yang dekat kepada Tuhan, yang selalu mengajarkan kepadanya bahwa dalam segala sesuatu ada rencana baik Tuhan. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam situasi dan keadaan yang berat sekalipun. Kalau kita menghadapi masalah dan sulit merasakan kebaikan Tuhan, saya terus terang saja menyampaikan kepada saudara, saya meragukan kedekatanmu kepada Tuhan. Saya meragukan kedekatanmu kepada Tuhan. Ditinggal pacar, sudah mulai putus asa, dan ditinggal pacar seolah-olah hilang semuanya. Saya minta maaf mengatakan saudara belum menjadi pribadi yang dekat kepada Tuhan. Ya,
sponsor memutuskan sponsornya, saudara mungkin berkata, maksud tuh piye Tuhan? Karepe piye Tuhan kayak gini? Mungkin kita merasa bagaimana Tuhan dalam situasi ini? Di tengah-tengah COVID seperti ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Reza berada di Sulawesi. Reza punya kesempatan untuk mengajak orang tuanya, mengajak saudaranya, mengajak tetangga-tetangganya untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Yemima berada di Lubuk Linggau, ya, lagi musim durian. Bukan hanya punya kesempatan liburan ini makan durian dengan harga yang murah, tidak, tetapi dia punya kesempatan untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang, kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya. Para mahasiswa angkatan 2019, angkatan yang belum pernah ketemu, ya, angkatan yang belum pernah dilantik secara langsung. Mungkin bagaimana dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam situasi ini? Saudara punya kesempatan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam situasi dan keadaan ini. Jadi kalau saudara ada masalah dan kemudian putus asa, saya meragukan kedekatan Anda dengan Tuhan. Jadi kalau Anda merasakan kebaikan Tuhan, maka dekatlah. Kalau Anda ingin merasakan kebaikan Tuhan, maka teruslah dekat kepada Tuhan. Apapun yang engkau alami, jangan jauh daripada Tuhan. Kita tahu kata Alkitab dalam kitabnya, dalam Yohanes berkata bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Apapun yang kau alami saat ini. Apapun yang kau rasakan saat ini. Entah itu masalah ekonomi, masalah hubungan pribadi, entah itu masalah pembiayaan, entah itu kesulitan buku, entah itu skripsi, entah itu dosen ngasih tugas terlalu banyak. Jangan takut, ya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Selalu dekat kepada Allah, selalu menjaga kontak. Jangan hanya waktu di kampus ikut doa pagi. Kalau sendiri, blast. Jangan. Doa pagi itu adalah sebuah kebutuhan rohani kita supaya bertumbuh. Itu yang pertama. Kalau saudara ingin merasakan kebaikan Tuhan setiap saat, setiap waktu, maka selalulah dekat kepada Allah. Yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Bagaimana kita dapat merasakan kebaikan Tuhan setiap waktu, setiap saat? Coba kita lihat bagian yang kedua, bagian B. Dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua adalah apa yang dialami oleh Daud dalam bacaan kita ini, perikop tentang kebaikan Tuhan, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka merayakan suatu perayaan panen atau apapun juga, untuk daun dan sebagainya. Apa yang dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tahu bahwa Daud yang menuliskan Mazmur ini, kita tahu dengan banyak puisi yang dia sampaikan, dia kumpulkan, dia menceritakan bagaimana Tuhan itu yang diandalkan dalam hidup ini. Jadi yang kedua, kalau saudara ingin merasakan kebaikan Tuhan, mari andalkan Tuhan selalu. Sejak muda, Daud itu melakukan segala aktivitasnya dengan mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitasnya. Ketika dia menjadi seorang penggembala, dia melawan singa dan juga mungkin melawan harimau. Kita tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Demikian juga ketika dia melawan Goliat, nyata-nyata dia berkata dengan sangat tegas. Bahkan dia berkata, Goliat mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku Goliat mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Beberapa kejadian-kejadian yang dia lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu. Ketika dia berperang, dia tidak lepas untuk mengandalkan Tuhan. Jadi kemenangan-kemenangan yang dia dapat selama ini, karena Daud selalu mengandalkan Tuhan terus-menerus. Dengan mengandalkan Tuhan, Daud merasakan kebaikan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, Daud merasakan kuasa Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam hidupnya. Dalam hal-hal berat sekalipun, dalam hal yang tidak mungkin sekalipun, bahkan orang meragukan Daud ketika dia melawan Goliat. Mana mungkin? Belum pernah latihan perang, pakai baju perang saja kebesaran, belum pernah bawa senjata, dan sekarang harus menghadapi seorang yang terlatih dalam perang. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dalam mengandalkan Tuhan itulah dia dapat merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, Gereja Baptis Indonesia Kayen
saya mau cerita pernah dibongkar karena membangun. Pada waktu itu saya membangun, mulai beriman membangun gereja. Dan ketika saya membangun gereja, saya bilang sama jemaat, kita akan membangun gereja dan kita akan membongkar gereja. Gereja kemudian dibongkar dan saya berharap bisa digunakan ibadah. Ternyata tidak bisa. Beberapa orang berkata itu, lihat Pak Pendeta, bisa membongkar gereja tapi tidak bisa membangun gereja. Karena yang dana kami butuhkan sekitar 1 M, sementara dana yang ada 70 juta. Saudara bisa bayangkan 70 kurangnya berapa dari 1 M? Banyak sekali, 900 sekian. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbuat? Saya mendengar ada yang berkata begitu, panas hati. Saya mulai berkata bagaimana caranya. Saya kemudian mendapatkan banyak petunjuk dan kemudian ada salah satu jemaat berkata, sudah Pak, coba kita ajukan proposal kepada gereja, kepada orang-orang dan perusahaan-perusahaan. Saya kemudian mengajukan proposal betul sesuai dengan sarannya jemaat itu. Saya ajukan ke Jarum, saya ajukan ke Polytron, saya ajukan ke Haritanu Sudibyo, saya ajukan ke, semualah perusahaan-perusahaan yang namanya orang Kristen, saya ajukan. Bahkan James Riyadi saya ajukan, nggak kenal Ciputra, saya ajukanlah. Pokoknya siapa tahu ada yang mau bantu. Saudara tahu, tidak satu pun ada yang menjawab proposal saya. Hanya satu yang menjawab, yaitu Polytron. Berkata bahwa kami tidak punya anggaran untuk pembangunan gereja. Waduh, saya sedih. Saya mulai takut, Tuhan bagaimana ketika membangun gereja? Seperti orang katakan bisa membangun tapi tidak bisa, bisa membongkar tapi tidak bisa membangun. Dan saat itulah saya berlutut dan kemudian ada seorang anggota DPR berkata, Pak, saya mau membangun gereja Bapak, mau ajukan proposal, nanti saya akan kirimkan ke beberapa teman saya atau kepada pemerintahan. Saya mulai berdoa, Tuhan apa benar ini dari Tuhan? Saya berdoa, bukan, nanti saya malah dianggap tidak baik. Kemudian saya berdoa. Apa yang terjadi? Saya berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Jemaat yang tidak pernah saya bayangkan. Mereka memberikan uangnya. Pak, saya sanggup 15 sak semen. Pak, saya sanggup untuk membayar tukang 1 bulan. Pak, saya sanggup membelikan pasir. Saudara, apa yang terjadi dengan jemaat yang tidak pernah saya bayangkan untuk membantu orang yang susah, orang yang sebenarnya kelihatannya berkekurangan? Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya berkata, saya sudah menyaksikan kalau kita mengandalkan Tuhan, ada rencana Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Hidup dengan kekuatan sendiri hanya berfokus kepada diri sendiri. Dan seringkali mengecewakan. Ya toh? Mengecewakan. Makanya Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dia berkata kemudian, diberkatilah. Itu kata Alkitab, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, kalau saudara ingin merasakan kebaikan Tuhan dalam segala sisi kehidupanmu, dalam segala pelayanan, dalam studi, dalam hubungan dengan teman, dengan sahabat, dengan orang di sekitar, supaya engkau tidak kecewa, maka engkau harus mengandalkan Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang hebat. Engkau akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan ini dalam persekutuan mahasiswa, para mahasiswa. Apapun yang engkau hadapi saat ini, engkau sedang menulis skripsi kah? Engkau banyak tugas kah? Engkau sedang punya pergumulan dengan pacar kah? Engkau sedang punya pergumulan dengan teman kah? Dengan sponsor kah? Coba andalkan Tuhan. Tuhan akan menolong engkau dengan cara yang mungkin tidak pernah engkau bayangkan. Hari ini itulah yang saya ingin sampaikan. Bagaimana dapat merasakan God is good all the time. Kalau bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan setiap saat, maka saudara harus selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah renungan ini dapat memberi kekuatan kepada kita dalam persekutuan mahasiswa hari ini. Saya juga kaget tadinya diberi kesempatan menyampaikan renungan dengan baju aksesorisnya seperti yang disampaikan oleh Pak Pri, aksesorisnya Imlek, ya toh. Saya berpikir ya sebentar lagi sih Imlek. Saya udah siapkan angpau ya, tapi harus karena saya lihat persekutuan mahasiswa, ya saya tidak jadi pakai angpau. Mau saya Valentinean, mau tak siapkan coklat, masih lama ya. Tapi kalau mau Imlek kan harus Kyongsi di Kayen ya. Kyongsi di Kayen nanti
akan dapat angpau, tetapi sesuai dengan kerelaan sang pemberi ya. Jadi mari ke Kayen, tapi ya ambil tiongsinya ke Kayen ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Senat Mahasiswa. Jadi bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan apapun situasinya. COVID-19 tidak menghalangi kita dekat dengan Tuhan ya. Dan yang kedua, mari kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman Tuhan yang sungguh kami pun dapat merasakan, hamba-Mu dapat mendengarkan. Firman Tuhan ini sungguh menguatkan kami, Bapa. Kami ingin Tuhan merasakan kebaikan Tuhan, walaupun dalam situasi sulit sekalipun. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir bagi kami. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan seringkali kami tidak merasakan kehadiran Allah, karena kami lebih mengandalkan diri kami, mengandalkan egois kami, mengandalkan ego kami, mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan semua yang kami miliki. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap mahasiswa semuanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan memberkati. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pendeta Theophilus Arisandi atas firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya menguatkan dan mengingatkan kita untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala waktu. Ya. Betul sekali Rio, sungguh memberkati kita semua ya pada malam hari ini. Nah Rio, dari tadi kita mulai kita udah saling sapa, kita udah nyanyi bareng, udah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau ngapain ya? Ngapain ini? Kita mau main games. Ya, ada games untuk kita mainkan bersama. Tapi sebelum itu, kayaknya saya lihat masih banyak yang sudah off kamera ya. Oh iya, yang masih off kamera. Ayo dong teman-teman, jangan tinggalkan kami. Iya. Bisa di-on-kan lagi kameranya. Jangan membuat kami melihat hitam kotak aja. kosong, kotak hitam ya. Betul sekali. Gimana gamesnya, Nanda? Jadi kita mau main games. Nama gamesnya dulu Rio sebelum kita mau main. Games yang kita akan mainkan berjudul Siapakah Aku? Ya, jadi teman-teman, siapa? dalam games ini teman-teman diminta untuk menebak potongan-potongan wajah atau potongan-potongan suara nanti yang akan ditampilkan di slide. Ya, tenang teman. Suara apa ini? Ya. Suara apa itu? Ya, potongan-potongan wajah atau suara ini bukan orang-orang yang tidak kita kenal atau tokoh-tokoh Alkitab. Kita nggak tahu. Nggak tahu suaranya atau gimana. tokoh-tokoh pahlawan. Oh, bukan. Bukan ya, tapi teman-teman kita sesama mahasiswa STBI. Jadi Iya. pasti teman-teman sudah kenal ya. Apakah setahun tidak bertemu akan membuat kita lupa ataupun masih ingat? Dari permainan ini kita bisa melihatnya Rio. Oke. Nah, Cara mainnya gimana, Mbak Nanda? cara mainnya mudah saja. Jadi nanti akan ada slide gitu ya. Di situ akan ada potongan wajah seperti tadi yang dikatakan oleh Rio. Nah, nanti untuk teman-teman, misalkan nih nanti ada gambar dahi. Lalu teman-teman hafal banget itu dahi siapa? Kenal itu dahi siapa? Silahkan. Silahkan teman-teman mengaktifkan raise hand-nya. Ya. Raise hand-nya. Raise hand-nya Nanti bisa diklik. tim multimedia kita akan melihat siapa yang duluan nih. Nah, nanti setelah saya ataupun Rio menyebutkan nama teman-teman, misalkan Mas Lego. Joshua Lego. Nah, Joshua Lego, setelah kami menyebutkan namanya, silahkan mengaktifkan mic-nya dan juga kameranya. Lalu silahkan dijawab. Siapa itu? Siapakah dahi siapakah? Misal ya teman-teman. Misal. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Yang sudah siap boleh angkat kakinya. Salah nggak kelihatan. Oke, semua siap teman-teman ya. Nanti kita lihat ada potongan wajah dan juga ada potongan suara. Ya, kita mulai multimedia. Oke, yang pertama. Soal pertama Kita lihat ada potongan. Siapakah aku? Jangan, nggak boleh resen dulu ya sebelum soalnya. Ya. Saya nggak tahu ini siapa. Pipi. Ayo ingat resen dulu. Ini raisannya di mana ya? Kok nggak ada ya? Di sana ya? Saya kenal bahkan orang ini. Update dulu. Zoom-nya di-update. Saya nih, tangan nih adanya nih. Gimana?
Raisennya mana? Ada itu tangan nih. Freddy, Ko Freddy dulu, Ko Freddy. Yang lain Ko silakan berdiam diri. Oh, oke ya Pak. Ada Far? Ayo Ko Freddy, siapa? Kita hitung. Galang. Hah? Yang besar Ko Freddy. Siapa Ko Freddy? Siapa Ko Freddy? Cepet dong. Itu Galang. Oke, Galang ya. Galang ya. Kita kunci jawabannya ya. Wah, Wah, kacau. Oke. Jawabannya salah. Oke, yang Oh lain. salah yang lain. Ya, Ko yang Freddy lain. nggak boleh jawab. Oh Gideon. Silakan Gideon. Wah di rumah Gideon hujan ya. Lagi hujan nih. Gideon, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, siapa? Jawab Gideon. Jawab. Tadi sebenarnya mau jawab Galang juga tapi salah. Oh, Oh, salah lewat. Saya. oke, sekarang Pauki. Reza Pauki. Siapa? Wajah pipi siapa itu? Reza? Halo. Ya, halo, Reza. Tadi mau jawab Galang juga tapi salah ganti Rover. Oke, Rover kita kunci ya. Kita kunci Ya. jawabannya ya. Oke, Saya dikunci. juri silakan. Siapa ini? Pipi siapa? Belum ada. Oh, Rover mau Yang nebak. jawab. Oke, Rover silakan jawab Rover. Oh, Rover. Kamu diminta jawab. Ya. Rover menjawab Rover. Ya, Nggak sah orang sendiri, nggak sah. bukan Galang Lupa diri teman-teman ya, tapi Rover. Rover pakai orang dalam. Jelas, nomor 1. Oke, lanjut. Agak sah. Potongan yang kedua. Lanjut, potongan yang kedua. Tadi kita belum umumin ya Rio. Poin orang yang paling Oke. banyak menyebutkan dapat menebak Ya, dapat siapakah aku akan mendapatkan apa Rio? 25.000 OVO. Ya. Jadi teman-teman harus bersemangat ya. Akan ada berapa? 50.000 dari saya. Mungkin 50.000 dari saya. Oh, Benar. Oh siap Pak Theo. Berarti akan ada 2 pemenang ya Oke, teman-teman. 2 pemenang. Yang menebak paling banyak akan mendapatkan 50.000 dan juga 25.000. OVO. Soal yang kedua. Soal kedua. Lanjut. Oh, siapa ini? Ini bentuk bibir Resen, siapa? Resen. Resen dulu, Resen silakan. Rover. Oke, Rover silakan Rover. Desi Natalia. Ya, kita Desi lihat Natalia. jawabannya. Iya, selamat Rover. Anda benar Selamat, sekali. Rover. Sepertinya sudah sangat kenal ya. Rover 2 poin ya. Sekarang langsung soal ketiga. Oh iya, Oh, resennya turun dulu, diturunkan silakan dulu. diklik lagi resennya. Ya, potongan ketiga. Ya. Dirikan matamu. Siapakah ini? Silahkan raise hand. Oke. Lego, Joshua Lego. Lego silakan. Ayo Lego. Nanda. Bukan itu, bukan mataku. Dan buat kamu Lego. Oke. Apakah Lego Mas Bayu? Apakah Lego? Apakah aku? Oh, Salah. Ganti. Siapa lagi? Rover terus. Rover terus ya. Ya Rover silakan menebak Rover. Siapa ya? Anggi. Anggi. Apakah Anggi? Anggi Salah. Ya ampun. Nah, sekarang Anggi. Anggi. Dea. Dea. Salah. Pauki. Eca. Salah juga. Terakhir Gideon silakan. Elisa. Elisa salah. Aku Mas Bayu, aku. Aku nggak tahu, nggak lihat soalnya. Oh, terakhir. Karis silakan. Aku nggak tahu. Mas Karis. Silakan ditebak Karis. Feiken. Feiken. Apakah benar? Salah juga. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Siapakah dia? Oh, Abelia Abelia Yosi. Yosi, teman-teman. Jadi ini mahasiswi Tahun angkatan 2020. 2020. Jadi banyak yang belum kenal ya, dia kenalan. Makanya kenalan. Abelia Yosi. Kenalan, woi, Jadi belum kenalan. ada yang berhasil tadi. Oke. Oke. Potongan wajah keempat. Silakan. Lanjut. Masa siapa ini? Silakan Raisen. Resennya, silakan.
Rover lagi. Silakan Rover. Andreas Dwi Wicaksono. Salah Rover. Salah, Ko Freddy. Ayo Ko Freddy, siapakah? Yogi. Yogi? Salah. Siapa lagi? Hosana silakan ditebak. Pak Kubul. Salah. Silakan Anggi. Galang. Coba kita lihat. Jawabannya? Iya. Sepertinya Benar. Anggi itu sering mengamati matanya Galang ya, Rio. Jadi sampai hafal. Ada apa Anggi dengan Galang? Oh, enggak ada ya. Maaf. Kok kamu nyanyi aku, Ki? Aduh. Biar bisa dibuat beli es krim bareng. Oke, silakan resennya Lanjut. turunin lagi. Resennya turunkan. Ya. Gambar selanjutnya. Ya, ini Siapa Kak? dari siapa ini? Siapa nih? Oke. Silakan Ko Freddy. Yemima. Wow. Oke, kita lihat coba. Wow, bener. Benar sekali. Sekali tebak, one shot. Apakah Ko Freddy yang menebalkan alis Yemima sampai hafal bagian alisnya? Kok Freddy kalau deketin lihat jidat Oke, dulu ya pasti. silakan. Soal selanjutnya. Potongan Resenya wajah jangan selanjutnya. lupa di non Ya, ini dagu siapa ini teman-teman? Ada dagu, ada Saya kayak kenal tapi kayak nggak kenal juga. Silahkan. Ko Freddy, Freddy. silakan. Valen salah. Salah. Ayo James. Timmy. Siapa? Iya, benar. Wow, bener sekali James. Timmy. Bukan ini Timmy tahun kapan ini? Padahal saya mau jawab desa matanya. Kurang ajar. Oke, potongan wajah selanjutnya. Oke, rasanya tulurkan dulu. Ya, silakan resenya turun. Apakah perlu dibacakan skor sementara? Oh, nggak usah. Skornya nanti ya. Skornya nanti ya pas akhir. Next. Oke. Bibir merah mempesona. merona, sangat mempesona. Silakan. Siapa? Resen, teman-teman. Rover. Ini Rover nih, resen turun ya. Elisa. Salah Aduh, Rover. berarti satu lagi. Freddy. Galang. Jangan mengada-ada dong. Ngawur nih Mas Doi, ngawur. Bibir merah merona dibilang galang. Oke. Pak Oki. Sekarang Pak Oki, Reza. Aku belum jawab. Oh, Tadi bukan aku. Oh, bukan. Suara siapa? Oke, sekarang Ko Freddy. Ko Freddy, hak suaranya dipakai. Ayo Ko Freddy. Sebentar. Aduh, satu. Dah, skip. Skip. Bentar. Belum. 5 detik ya. 5 detik. Lama. Johan katanya. Joan katanya. Salah. Pak Oki. Reza. Siapa? Ya. Misari. Mahasiswa saya. Ayo Timi, jawab Timi. Salah ya Reza. Ya, Timi silakan. Kayaknya ini Timi tahu deh. Misari. Dibilangin nggak ada Misari Timi. Mahasiswa Timi. Ya udah aku maunya Misari aja, kalau salah nggak apa-apa. Oke, Jangan salah gitu. Timi ya. Siapa lagi Mas Bayu? Coba satu lagi. Anggi. Lia Anggra ini. Lia. Anggra ini. Apakah benar? Salah. Allah. Yogi tolong, resign bukan clap. Yogi tolong ya, tolong. Jangan menyimpang, Yok. Hormat bagus. Apakah benar sudah ada yang Wicak? Oke, Ayo Wicak. Ini masih belum ketemu ya? Kalau nggak salah ini Hosana ya? Hosana. Salah. Wah, Hosana. Alia. Kurang merah. Kalau Hosana kurang merah. Terakhir Dea. Oke, terakhir Dea, silakan. Saya nggak bisa resen. Tolong. Update. Ayo Dea, siapa Dea? Lisa KL. Elisa? Elisa? Salah. Resennya manual. Oke, kita
Oke, kita akan melihat saja jawabannya. Siapakah dia? Siapakah dia? Berbibir merah merona. Oh, mahasiswa S2. Siapa ini? Kak Messi Rawati. Pak tolong, soalnya terlalu susah. Jadi Mas Bayu yang tahu. Ya bener dong. Yang bener nih, siapa nih tim kreatifnya? Benar teman-teman. Jadi yang kita tebak ini adalah Mahasiswa mahasiswa aja nggak kenal. S1, S2 dan S3. Iya. Ya, jadi semuanya dapat. Oke, wajah selanjutnya. Potongan wajah. Oke. Silakan, silakan resen. Ko Freddy. Freddy. Anggi. Terlalu mencolok. Oke, benar. Mas Yogi, resen Mas Yogi. Aduh, Selamat, Anggi, Ko kamu Freddy. nggak bisa menembak dirimu sendiri. Kok Freddy ini maksudnya apa ya kok? Rover sabar, Rover sabar. Sabar. Sabar resen tuh tak ganti love ya. Apa maksudnya? Yang jaringannya parah kalah itu. Oh, teman-teman yang nggak bisa resen tadi Yogi. klik partisipan, kemudian ada Tulisan. resen ya. Ya. Tinggal diklik. Ya, yang baru di reaction. Partisipan. Di saya di reaction. Oh iya oke. Oh, Rea. Nah, Oh iya, iya. Makasih, Gitu. terima kasih. Ya. Oke. Gak bisa bahasa Lanjut. Inggris. Dari tadi Mas. Udah Sabar, berasa. sabar ya, Yok. Soalnya kurang separuh lagi kok. Lanjut. Ya. Partisipan. Oke. Oh, yang Ini berbrewok. Berbrewok Saya siapa? tahu nih. Siapakah dia? Ayo dong teman-teman. Ayo, silakan resen. Mas Siapakah? Riono. Ah, kapan sih? Jangan Karis, main-main. silakan. Ayo Karis. Karis Setiawan. Pasti dari Padepokan ini. Oke, Mas Mas Jalu. Jalu. Apakah benar Mas Jalu? Oke, benar sekali. Mas Jalu, mahasiswa Mas S2 Jalu. Teologi. Potongan wajah selanjutnya. Iya. Oh, turun. Oh, turun. Turunkan dulu ya, resennya turunkan dulu. Klik lagi. Ini Soal terakhir di kategori tebak wajah. Oke. Silakan yang belum turun Oke. resennya. Diturunkan, siap. Soal terakhir di bagian wajah. Siapakah dia? siapa ini? Ya ampun. Ini gitulah pokoknya. Oh, imut sekali. Timi. Oke, Timi. Salah. Veiken salah. Freddy. Freddy. Tadi mau jawab Veiken juga sih. Oh ya, salah. Skip. Galang. Lia. Salah. Harusnya yang pernah naksir tahu. Lego. Jojo, silakan Joshua Lego. DC Irin. Wih. Wah ini. Wah ini. Mas Lego. Tadi aku mau jawab Irin tapi nggak bisa. Yang pada lupa itu kayaknya pernah ditolak ya, Iya, jadi nggak benar. diingat. Ingat semester 1. Udah ya udah. Oke, 10 soal kategori wajah sudah kita selesaikan. Dan sekarang Lanjut ke kategori tebak suara. Tebak suara. Tebak Siapa? potongan suara ya. Aku. Teman-teman dengar yang baik. Oke. Suara siapa ini? Ketika kita merenungkan ayat ini, terkhusus ketika saya merenungkan ayat ini, baik orang yang sudah percaya dari lahir maupun orang Oke. Galang. Galang silakan. Eca. Apakah benar? Oke, benar sekali. ketika kita merenungkan ayat ini, terkhusus ketika saya merenungkan ayat ini, Adem gitu ya Oke. suaranya. Ayo Potongan yang suara selanjutnya. di resennya resennya di ya, diturunkan dulu. nonaktifkan dulu, diturunkan dulu. Kita akan masuk ke suara yang kedua. Suara siapakah ini? Ya. Great. Apa nih? Great. Bayu. Great. Wajarnya Soal ini dibatalkan aja Mas Bayu, nanti soal terakhir dari Rio. Apa umur aja? Wah Mas Batal, Bayu teh batal. gimana? Soal ini batal. Batal ya soalnya ya. Di lower hand dulu. Operator semangat. Rasul Paulus menegaskan di dalam pasal 4 ya dari surat Efesus bahwa Injil berimplikasi kepada kehidupan praktis orang-orang yang Rover. Rover silakan. Ya ampun.
Siapa? Lebih keras? Silvanus, Mas Silvanus. Salah. Apakah Silvan Order? Tadi kayak suaranya Petrus. Kalau malam Silvi. Oh, Ya, Silvan. selamat Rover ya, kamu benar Mas Silvanus. Saya yang salah, Lover, maaf. Potongan suara selanjutnya. Aduh. Ya, dengarkan baik-baik ya. Di lower hand dulu. Oke, resennya ya lower hand. Yang kedua, alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersyukur di tengah keadaannya, yaitu dia bersyukur atas kasih yang Suaranya. Eca, silakan. Pivit. Apakah benar, Mas Bayu? Oke. Yang kedua, alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersyukur di tengah. Oke, ini terakhir. Ya. Disimak. Potongan suara terakhir. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Ayo Galang, siapakah Silakan dia? Galang, Mbak. Siapa? Mas Wica. Mas Wica. Mas Wica. Apakah benar Mas Bayu? Nama lengkap. Oke, benar. Begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Mas Wijik. Apakah soalnya masih ada? Oke, sudah Soal habis. sudah habis. Terima kasih teman-teman atas semangatnya. Kita akan mengumumkan. Oke. Pemenangnya. Oke, siapa pemenangnya, Mbak? Iya dengar. Pemenang. Ya, Rover. Oke, menang. Yang pertama mendapatkan OVO senilai 50.000 adalah musik Rover. Ya, selamat Rover. Oke, selebrasi Rover. Rover minta nomor pulsanya atau rekeningnya. Terima kasih Oke, teman-teman. selamat Rover ya. Mendapatkan hadiah dari Pak Theo. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih. Atas hadiahnya. Juara kedua. Juara kedua. Musiknya dong, tolong. Juara kedua Dimenangkan oleh Koko Freddy. Ko Freddy. Wah, selamat Ko Freddy mendapatkan hadiah OVO senilai 25.000 rupiah. Tenang aja, hadiah ini tidak dikenakan pajak 1% pun. Teman-teman akan menerima utuh ya. Tidak dipotong pajak. Tidak dipotong pajak. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersukacita bersama. Diberkati lewat firman Tuhan. Kita bersyukur atas persekutuan mahasiswa kita pada malam hari ini. Saat ini kita mau mengakhiri persekutuan mahasiswa kita. Kita sudah bermain games, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau menutup di dalam doa. Dimohon dengan kasih Ketua SEMA, Ko Freddy, untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Oke, mari semua kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang menetap dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat persekutuan mahasiswa kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami Tuhan. Untuk kami terus berpengharapan dalam Engkau, dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kami, dan sehingga Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami baik dalam suka maupun duka. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya itu, dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan mahasiswa pada malam hari Tuhan. Kami sembahkan Tuhan untuk setiap pujian kami, setiap firman yang boleh kami dengar, biarlah Tuhan semuanya itu menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah boleh mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Ko Freddy. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Oh iya, dipersilakan teman-teman untuk mengisi link evaluasi atas berjalannya acara pada malam hari ini. Senang ya Rio, serpian-serpian rindu sudah dikumpulkan, sudah terobati gitu ya.
Kiranya teman-teman lebih bersemangat lagi di hari esok memulai perkuliahan yang sangat padat. Besok mulai kuliah lagi. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, isi linknya supaya kedepannya kegiatan kita akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin menarik, kreatif, dan inovatif. Iya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada salah kata yang tidak berkenan kepada teman-teman semuanya. Sampai bertemu dalam persekutuan mahasiswa selanjutnya. Dan Tuhan teman-teman, Yesus. Apa Ro? kita mau ngingetin 3M. Bukan banget, ternyata ada. Mau ngingetin 5M nih. Oh iya teman-teman, dimanapun kita berada harus tetap melakukan 5M. 5M. Mencuci tangan, bukan ya sebentar ya. Kita ingetin dulu 5M. 5M dimanapun berada ya teman-teman, tetap 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Oh ya. Pastinya. Oke, kita mau berfoto teman-teman. Silahkan hidupkan kameranya bagi yang belum menghidupkan. Apakah ada gaya yang disepakati atau bebas? Kita silahkan teman-teman bergaya bebas. Boleh? Boleh nggak? Apakah kami boleh buka masker? Oh nggak boleh. Oke. Ngomong 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Kangen banget. Terima kasih. Terima kasih. Aku resen mas, aku resen. Oh ya, telat. Bola. Snack mana ini? Ayo si konsumsi. Oke, si konsumsi. Teman-teman angkatan 2020 ini muka-mukanya